Sepanjang periode Januari hingga September, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar 706 juta dolar Amerika atau setara 11,79 triliun rupiah. Laba bruto perseroan mencapai 54 juta dolar dengan margin kotor 7,52%, serta penurunan biaya usaha 12% hingga menjadi 74 juta dolar. Pemirsa, PT Krakatau Steel Persero Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 401 miliar rupiah hingga kuartal ketiga 2025. Pertumbuhan kinerja ini diperoleh berkat restrukturisasi utang dan efisiensi operasional perusahaan. PT Krakatau Steel Persero Tbk, emiten berkode saham KRAS, mencatat kinerja keuangan yang positif sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025. BUMN baja tersebut berhasil membukukan laba bersih sebesar 24 juta dolar Amerika atau setara 401 miliar rupiah, didorong oleh efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas operasional. Korporat Sekretari Krakatau Steel Firdaus menjelaskan perseroan telah memperoleh persetujuan dari beberapa kreditur untuk melakukan penyelesaian sebagian utang restrukturisasi secara lebih cepat. Langkah ini membuat perusahaan mendapatkan sejumlah keringanan yang memperkuat posisi keuangan sekaligus menjadi bagian dari transformasi bisnis perseroan. Sepanjang periode Januari hingga September, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar 706 juta dolar Amerika atau setara 11,79 triliun rupiah. Laba bruto perseroan mencapai 54 juta dolar dengan margin kotor 7,52%, serta penurunan biaya usaha 12% hingga menjadi 74 juta dolar. Meskipun masih menanggung beban keuangan sebesar 107 juta dolar dan rugi entitas asosiasi 13 juta dolar, restrukturisasi utang memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas. Laporan keuangan keras mencatat dampak positif sebesar 156 juta dolar atau setara 2,58 triliun rupiah dari upaya restrukturisasi tersebut. Memasuki tahun 2025, Krakatau Steel mulai mengoperasikan fasilitas hot strip mill sebagai bagian dari strategi pemulihan bisnis jangka panjang. Perseroan berkomitmen memperkuat segmentasi produk baja dan non-baja, serta memastikan operasional HSM dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pertumbuhan kinerja perusahaan. Tim Liputan, iDirectional. PT Enseval Putra Mega Trading Tbk, emiten berkode saham EPMT, mencatat kinerja positif hingga kuartal ketiga tahun 2025. Laba bersih perseroan naik 3% didorong peningkatan penjualan di berbagai divisi. PT Enseval Putra Mega Trading Tbk, emiten berkode saham EPMT, mencatat kinerja keuangan yang solid hingga kuartal ketiga tahun 2025. Anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk tersebut membukukan laba bersih sebesar 603,4 miliar rupiah atau tumbuh 3,1% secara tahunan. Sepanjang periode Januari hingga September 2025, penjualan bersih EPMT mencapai 24,43 triliun rupiah. Angka ini naik 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seiring dengan peningkatan aktivitas distribusi produk kesehatan dan konsumsi masyarakat. Seiring peningkatan penjualan, beban pokok penjualan perseroan turut meningkat menjadi 21,98 triliun rupiah. Meskipun demikian, laba bruto perseroan tetap tumbuh 8,13% menjadi 2,45 triliun rupiah dari 2,27 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Dari sisi neraca, total aset EPMT meningkat 6,4% menjadi 12,23 triliun rupiah, sementara itu liabilitas naik 15,9% menjadi 4,53 triliun rupiah. Dan ekuitas perseroan tumbuh 1,56% menjadi 7,7 triliun rupiah. Saat ini EPMT mengelola 7 divisi utama mulai dari barang konsumsi, obat dengan resep dokter, obat keras hingga peralatan kesehatan dan obat hewan. Dua kontributor terbesar berasal dari divisi barang konsumsi dengan penjualan sebesar 9,18 triliun rupiah, serta divisi obat dengan resep dokter yang mencapai 8,55 triliun rupiah. Tim Liputan, iDirectional. Selanjutnya, pemirsa, PT AirAsia Indonesia Tbk atau CMPP mencatatkan kerugian hampir 1 triliun rupiah sepanjang 9 bulan pertama 2025. Meski demikian, maskapai masih mencatat arus kas operasional positif yang menandakan kegiatan usaha tetap berjalan stabil.
PT AirAsia Indonesia Tbk mencatatkan kerugian hampir 1 triliun sepanjang 9 bulan pertama 2025. Dalam laporan keuangan yang dirilis, pendapatan usaha AirAsia naik tipis 2% menjadi 6,03 triliun rupiah. Namun beban usaha yang melonjak hingga 6,49 triliun rupiah membuat perseroan menanggung rugi operasional sebesar 466 miliar rupiah. Biaya bahan bakar dan perawatan pesawat menjadi dua komponen terbesar mencapai hampir 60% dari total beban perusahaan. Direktur Utama AirAsia Indonesia Kapten Ahmad Sadikin Abdurrahman mengatakan pertumbuhan penumpang dan pendapatan tambahan tetap menopang kinerja operasional. Hingga kuartal ketiga, AirAsia melayani 4,4 juta penumpang dengan tingkat keterisian kursi mencapai 83% dari total kapasitas 5,35 juta kursi. Penjualan kursi masih menjadi penyumbang utama pendapatan dengan nilai lebih dari 5 triliun rupiah, disusul layanan tambahan seperti bagasi dan kargo yang mencapai 945 miliar rupiah. Meski tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memperlebar beban keuangan, manajemen menegaskan arah bisnis tetap ekspansif. Adapun AirAsia akan melanjutkan pembukaan rute baru di kuartal 4 2025, termasuk memperkuat hub Surabaya dengan rute domestik ke Kalimantan dan rute internasional ke Bangkok dan Mueang. Langkah ini diharapkan memperluas jangkauan sekaligus memperkuat posisi AirAsia di pasar penerbangan regional. Berbagai sumber IDX Channel. PT AKR Korporindo Tbk mengumumkan pemangkasan modal disetor ke anak usahanya PT Jakarta Tank Terminal sebesar 405 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian struktur keuangan dan pengembalian dana kepada pemegang saham. Perusahaan energi dan logistik PT AKR Korporindo Tbk resmi mengurangi modal disetor anak usahanya PT Jakarta Tank Terminal sebesar 405 miliar rupiah. Penyesuaian ini tercantum dalam Akta Penurunan Modal tertanggal 23 Oktober tahun 2025 yang menyatakan perubahan nilai modal yang ditempatkan dan disetor. Sebelum dilakukan penurunan modal, Jakarta Tank Terminal mencapai 852 miliar rupiah dan kini berkurang menjadi 447 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian struktur kepemilikan modal antara PT AKR Korporindo Tbk dengan mitra usahanya Vopak Indonesia. Manajemen AKR Korporindo menjelaskan bahwa penurunan modal ini akan diikuti dengan penghapusan saham penyertaan modal. Selain itu, dana akan dikembalikan kepada para pemegang saham yang berhak secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Setelah transaksi penyesuaian modal tersebut, nilai kepemilikan saham PT AKR Korporindo Tbk dalam Jakarta Tank Terminal menjadi 228 miliar rupiah. Sedangkan saham milik Vopak Indonesia dicatat sebesar 219 miliar rupiah berdasarkan data yang diungkapkan dalam laporan resmi kepada Bursa Efek Indonesia. Pihak Persero menegaskan bahwa aksi korporasi ini bukan merupakan transaksi material sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 tahun 2027. Namun transaksi ini termasuk dalam kategori transaksi afiliasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42 tahun 2020 yang mengatur tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dari informasi emiten kita ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, terpantau IHSG hingga penutupan perdagangan di sesi pertama Rabu 29 Oktober masih bergerak di zona merah dengan mencatatkan pelemahan tipis 0,07% di level 8.086. Di awal pembukaan IHSG sempat menghijau ke level 8.107 namun bergerak fluktuatif cenderung melemah hingga penutupan perdagangan di sesi pertama. Level terendah yang sempat dicapai di 8.042. 333 saham masih menguat, 343 saham melemah dan 280 saham lainnya bergerak stagnan. Pelaku pasar membukukan 9,257 triliun rupiah nilai transaksi pada perdagangan di sesi pertama. Ya, sementara itu saham-saham yang masih mampu bergerak menguat di sepanjang sesi pertama, di antaranya ada saham seperti Adaro yang naik 8,4% ke level 1.935, Koko naik 13,74%,
MDKA naik 10,6%, BRMS menguat 5,8%. Sementara itu saham-saham top losers diantaranya ada Toba turun 15%, Telkom terkoreksi 3,53%, Brand melemah 2,53% dan Oasa turun 2,78%. Sementara dari sisi sektoral, barang baku naik 2,43%, transportasi dan logistik 1,53%, industri dan teknologi masih bergerak di zona pelemahan.